Chapter 666 Kitab Suci Kuno. Orang ini memiliki rambut ungu dan tinggi serta tampan, tidak ada bedanya dengan manusia laki-laki. Sekali lihat, orang akan tahu bahwa dia adalah keturunan raja kuno dengan garis keturunan yang paling murni. Dia sangat tenang dan mengulurkan tangannya untuk menghentikan Wang Teng. Dia hanya berada di tingkat pertama dari fondasi keabadian. Bagi kami, dia hanya seekor semut. Membunuhnya akan mengotori tangan kita. Cukup mengirim 1 atau 2 pelayan. Ekspresi Wang Teng berubah. Setelah itu, matanya berubah tajam saat dia berkata, saya tidak ingin ada kecelakaan yang terjadi. Ayo pergi sendiri dan bunuh dia dalam satu serangan. Jangan khawatir. Kau bisa menyibukkan diri dengan lamaran pernikahan dengan klan Ji. Membunuh fisik orang suci yang belum matang tidaklah penting. Anggota keluarga kerajaan primordial muda itu tersenyum tipis dan menepuk bahu Tirk Utara, menghentikannya sekali lagi. Ekspresi Wang Teng tenang dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berdiri di dalam gua dan menatap danau emas, menatap bayangannya. Bangsawan kuno muda itu melambaikan tangannya dan 2 baut petir ungu melesat dari matanya. Dia memanggil 2 bentuk kehidupan kuno yang kuat dan berkata, pergi ke pegunungan kuno di ibu kota surga dan bawa kembali kepala Sein fisik itu untukku. Mengerti. Kedua makhluk purba yang kuat itu menerima perintah tersebut. Mereka berjalan keluar, meninggalkan gua kuno ini. Ada apa dengan raja? Kepribadiannya berbeda dari biasanya, sepertinya. Salah satu makhluk purba itu berkata dengan hati-hati. Sepertinya dia terlalu sombong. Makhluk hidup purba lainnya berkata dengan dingin, kamu telah mengikuti tuannya begitu lama. Tidak bisakah kamu melihat ini? Raja melakukan ini dengan sengaja untuk menghentikan Wang Teng dan tidak membiarkannya berpartisipasi. Tuan muda ingin mengambil kuali Kimiriat dan semua benda suci lainnya pada tubuh orang suci. Apakah perlu mengatakannya? Raja perlu mempersiapkan barang-barang itu untuk membuktikan daunnya. Segala sesuatu pada tubuh orang suci itu sempurna. Dia dilahirkan untuk menjadi gaun pengantin untuk tuan muda. Pegunungan ibu kota surgawi adalah salah satu daerah yang lebih kuno di wilayah utara. Banyak pegunungan yang rusak dan ada banyak jurang yang dalam. Itu adalah pemandangan yang sangat sunyi. Ye Fan terbang ke atas awan dan melihat ke bawah dari ketinggian yang cukup tinggi. Dia melihat bahwa jurang-jurang besar di tanah itu sebenarnya adalah bekas tebasan pedang. Jurang-jurang yang dalam itu sebenarnya adalah bekas jari. Gunung-gunung yang rusak, lembah-lembah yang dalam, semua ini sangat kuno. Merasakan jenis aura ini, itu pasti sesuatu yang dilakukan pada zaman kuno, bukan sesuatu yang diciptakan oleh umat manusia sama sekali. Itu jelas merupakan sisa-sisa medan perang kuno yang tak tertandingi. Aku dekat dengan wilayah utara lagi. Tempat ini berada di perbatasan antara wilayah tengah dan utara, dan mewarisi karakteristik tanah tandus yang membentang ratusan ribu kilometer. Tidak ada satupun tanaman yang hidup di sini, dan tempat itu benar-benar gundul. Ye Fan berkeliaran tanpa tujuan di jalan. Dia hanya ingin mengkultivasi tubuhnya dan meningkatkan basis kultivasinya. Tanpa sadar, dia telah menyeberang ke tempat ini. Hatiku terikat pada wilayah utara, aku merindukan kekasih kecil itu, dan aku khawatir tentang warisan Wuxi. Ini kemungkinan besar adalah cerminan hati saya, gumamnya dalam hati. Nalurinya yang mengarah ke utara kemungkinan besar terkait dengan hal ini. Tiba-tiba, sebuah pintu muncul di udara di atas salah satu gunung. Cahaya ungu berkedip-kedip, dan 2 makhluk purba yang kuat melangkah keluar. Seketika, mereka melihat Ye Fan di sisi lain tebing. Tubuh suci manusia, menderu. Kedua makhluk kuno itu meraung. Mereka benar-benar mengerti bahasa manusia dan akan segera lahir. Mereka telah lama membuat persiapan untuk memasuki dunia fana. Dari gunung purba mana kalian berasal? Apakah sarang 10.000 naga, wilayah terlarang awal mutlak, atau gunung Valet? Ye Fan sangat tenang. Dia mengerutkan kening saat dia bertanya. Kami berasal dari lembah keilahian, salah satu asal-muasal ras kerajaan terkuat di alam abadi kuno tertinggi. Tubuh suci manusia, jika kau tahu apa yang baik untukmu, serahkan kuali dan semua harta yang ada padamu. Ye Fan tertawa. Kata-kata seperti itu yang keluar dari mulut makhluk kuno membuatnya merasa sangat aneh. Dia menjawab, apakah kalian mencoba merampokku? Kamu benar, kami masih perlu meminjam kepalamu. Makhluk purba lainnya melangkah keluar. Ras yang datang dari alam abadi kuno ini semuanya sangat agung. Jika mereka bukan ras kerajaan murni, tubuh mereka ditutupi sisik dan mereka memiliki bentuk humanoid. Selain itu, mereka juga memiliki sayap atau tanduk dewa. Kedua makhluk kuno ini sangat luar biasa.
Mereka melampaui setengah langkah eksistensi tertinggi dan mengambil langkah penting, memasuki tingkat kedua dari fondasi abadi. Keberanian mereka luar biasa. Ye Fan tidak takut sama sekali. Dia tersenyum, kalian datang di waktu yang tepat. Saya datang ke wilayah utara justru karena saya ingin menangkap dua makhluk kuno untuk membantu saya menerjemahkan buku hijau emas tetesan air mata abadi. Di masa lalu, bahkan orang bijak dari ras manusiamu tidak memiliki cara untuk mendominasi dunia. Mereka ditindas oleh raja-raja leluhur dari berbagai ras, menjadi yang terendah dari 10.000 ras. Kedua makhluk kuno itu sangat sombong, sama sekali tidak menempatkan ras manusia di mata mereka. Mereka memiliki ekspresi menghina di wajah mereka saat mereka menatap Ye Fan dengan jijik. Sayang sekali. Kamu mengatakan bahwa umat manusia yang paling rendah menjadi penguasa dunia ini sementara kalian berjuang demi bencana kematian untuk seluruh alam abadi kuno tertinggi. Ye Fan menggelengkan kepalanya. Itu karena kita tertidur. Sekarang, ras terkuat semuanya telah terbangun dan kembali. Kemuliaan eselon atas akan muncul sekali lagi. Kedua makhluk kuno itu merindukan masa lalu yang gemilang dan sangat bernostalgia. Salah satu dari mereka dengan dingin berkata, apa yang disebut fisik suci belum pernah terdengar di alam abadi kuno tertinggi. Kalian berdua budak, mengapa kalian membicarakan masa lalu yang gemilang? Tapi hari ini, dunia telah berubah. Kalian tidak bisa melakukannya lagi. Kemarilah dan terjemahkan kitab suci kuno itu untukku. Ye Fan melambaikan tangannya ke arah mereka dengan santai. Biarkan aku merasakan rasa darah orang suci. Setelah itu, aku akan mengambil kepalamu dan melapor kembali. Salah satu makhluk kuno meraung. Makhluk itu benar-benar tumbuh dengan 3 kepala dan 6 lengan. Sisik ungu berkedip-kedip saat ia melesat mendekat. Boom! Gunung batu di bawah kaki Ye Fan segera hancur, memenuhi udara dengan debu. Aura makhluk kuno itu begitu kuat, mengandung keberanian yang tak terbatas. Hanya fluktuasi saja sudah cukup untuk menghancurkan tanah kuno. Ye Fan meninggalkan bayangan, menghindari serangan mengejutkan dari makhluk berkepala 3 dan berlengan 6. Sebuah lubang hitam yang menakutkan muncul di sana saat 6 tangan ungu menghancurkan tempat itu. Sangat kuat. Dia menggigil dalam hati. Dia menghasilkan sumber ilahi seukuran kepala. Ada jutaan simbol yang terukir di atasnya, padat dan rapat. Segera setelah muncul, itu menerangi langit dan bumi, membuatnya tidak mungkin untuk melihat langsung ke arahnya. Kumpulkan untukku. Di samping, makhluk purba lainnya meraung. Makhluk itu membuka mulutnya dan memuntahkan sebuah pagoda yang sangat indah. Warnanya keemasan, seolah-olah itu adalah benda suci yang dapat menekan dunia yang hebat. Beberapa helai energi kekacauan primitif mengalir darinya. Ini, Ye Fan terkejut. Pagoda yang sangat indah ini menyedot bagian sumber ilahi, tidak membiarkannya meletus. Semuanya menjadi tenang tanpa ada gejolak sedikit pun. Kau membunuh Paman Wang Teng dengan ini, apa kau pikir kami tidak akan berjaga-jaga? Ini adalah artefak terlarang yang dibuat menurut senjata raja leluhur klan saya. Serahkan nyawamu. Pagoda emas yang sangat indah itu turun, menekan ke bawah seperti gunung. Itu membekukan ruang dan waktu, memantapkan keabadian. Semuanya menjadi hening seolah-olah akan menelan Ye Fan. Ye Fan mengeluarkan teriakan panjang. Tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir saat dia bergegas keluar dengan seni simbol perjalanan. Dia hampir membeku di ruang waktu itu. Segala sesuatu di belakangnya menjadi sunyi. Kekosongan yang hancur dan batu-batu beterbangan semuanya bergerak perlahan. Sungguh artefak terlarang yang menakutkan. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam. Ini hanyalah tiruan dari senjata raja leluhur klannya, namun memiliki kekuatan yang begitu besar. Jika pagoda emas yang asli turun, kekuatan seperti apa yang akan dimilikinya? Namun, dia tidak terlalu khawatir. Artefak yang disebut terlarang itu hanya bisa digunakan beberapa kali. Setelah sekian lama, secara otomatis akan hancur dan tidak ada lagi. Tubuh ilahi, persembahkan kepalamu. Makhluk ungu berkepala 3 dan berlengan 6 itu menerkam lagi. Keenam tangannya bergerak pada saat yang sama, seolah-olah 6 dunia berputar, menghancurkan kehampaan dan menekan Ye Fan. Blok asal ilahi yang kamu tulis tidak berguna. Tunggu saja kematianmu. Kurang omong kosong. Ye Fan mundur, menghindari ketajamannya. Dia waspada terhadap makhluk kuno lainnya yang memegang pagoda indah. Semua orang mengatakan bahwa tubuh ilahi tidak ada bandingannya. Mengapa kamu begitu pemalu di hadapanku? Makhluk berkepala 3 dan berlengan 6 itu mengejek. Itu meninggalkan bayangan di lokasi aslinya dan muncul di hadapan Qin Wentian seperti seberkas cahaya ungu. Bang!
Ye Fan mengaktifkan jejak manusia raja dengan seni pertempuran Sein. Rasanya seperti seorang kaisar kuno telah dihidupkan kembali. Pada saat yang sama, dia memanifestasikan simbol Taiji sebagai lingkaran emas yang bergerak bersamanya, langsung meledak. Kamu, makhluk kuno berkepala 3 dan berlengan 6 itu terkejut. Seorang manusia yang baru saja melangkah ke lapisan pertama fondasi abadi benar-benar berhasil memblokir serangannya. Meskipun lawannya terlempar jauh, dia tidak terluka parah. Ye Fan bergidik. Pada akhirnya, basis kultivasinya masih terlalu rendah dan tidak cukup kuat untuk bersaing dengan eksistensi tertinggi. Tidak ada seorang pun yang bisa melampaui 8 domain terlarang. Aku ingin bertarung melawan tubuh dagingmu. Kamu tidak berani. Makhluk kuno berkepala 3 dan berlengan 6 itu memprovokasi. Bis. Senyum kejam muncul di wajah makhluk kuno berkepala 3 dan berlengan 6 itu. Dia tiba-tiba mengaktifkan sejumlah besar energi dan menyerang alih-alih bertarung dengan tubuh dagingnya. Ekspresi Ye Fan tidak berubah. Blok asal ilahi lainnya terbang keluar, berisi sejuta rune yang berfluktuasi seperti laut. Itu memblokir di depannya dan langsung meletus. Kamu, makhluk kuno itu terkejut dan buru-buru mundur. Di sisi lain, makhluk kuno yang memegang pagoda indah sekali lagi mengeluarkan senjata terlarang. Bis. Kekosongan itu bergetar. Semua cahaya ilahi di langit dilahap habis. Pagoda kuno emas ini sangat misterius. Ia menyedot jutaan simbol yang terukir di dalam kehampaan, seolah-olah telah meratakan kehampaan. Retak. Namun, pada saat ini, suara yang tajam terdengar dari pagoda emas saat retakan muncul di permukaannya. Meskipun sangat kecil, itu terlihat jelas. Ye Fan menjadi tenang. Pada akhirnya, senjata terlarang tetaplah senjata terlarang. Tidak peduli seberapa menakutkannya, itu tidak bisa benar-benar digunakan. Dia percaya bahwa pagoda ini akan hancur setelah beberapa kali pertukaran. Pagoda yang kalian semua andalkan tidak bisa menekanku. Anak nakal manusia, hanya dengan sedikit keterampilan ini, aku bahkan tidak perlu menggunakan apapun untuk membunuhmu. Makhluk berkepala 3 dan berlengan 6 itu bergegas mendekat. Namun, dia juga cukup berhati-hati, berjaga-jaga terhadap blok asal dewa yang dia keluarkan. Makhluk kuno lainnya juga bergegas mendekat, tapi dia tidak berani dengan gegabah menggunakan pagoda emas. Jika dia tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, dia takut akan kehilangan senjata terlarang tanpa alasan. Kalau begitu aku akan mengirimmu dalam perjalanan. Ye Fan mengeluarkan raungan panjang, suaranya menghubungkan langit dan menggerakkan bumi. Medan perang kuno ini benar-benar mulai bergoyang, melepaskan cahaya ilahi yang tak ada habisnya. Teknik asal. Kedua makhluk kuno itu menggigil dalam hati. Mereka telah lama mengetahui bahwa dia memahami sebuah teknik aneh yang tidak ada sebelum era kuno. Itu didirikan oleh umat manusia di kemudian hari yang bisa meminjam kekuatan Vena asal. Vena asal di tempat ini telah digali sejak era kuno. Bagaimana itu masih bisa digunakan? Kedua makhluk purba itu memiliki firasat buruk. Kecuali Raja makhluk purba yang melampaui level Divine Master keluar, aku akan membunuh siapapun yang datang. Ye Fan sangat percaya diri. Seseorang dapat mengatakan bahwa di tempat dengan Divine Origin yang tak ada habisnya, dia bisa melawan Divine Master manapun. Di utara, dia memiliki kekuatan bertarung yang absolut. Jika dia berada di zona terlarang awal mutlak atau di suatu tempat seperti Gunung Ungu, dia akan menjadi lebih kuat. Wilayah utara adalah medan perang utamanya. Inilah alasan mengapa Ye Fan berani kembali sendirian. Pertempuran itu sangat intens. Kedua makhluk kuno itu sama sekali tidak mengetahui rahasia teknik origin. Mereka begitu tertekan sehingga mereka tidak bisa melawan. Setelah menggunakan senjata terlarang berkali-kali, akhirnya senjata itu hancur. Di lembah dewa, di depan danau emas kecil di bawah tanah, bangsawan muda primordial dan Tirk Utara menggunakan kekuatan sihir mereka. Danau itu akhirnya memantulkan sosok Ye Fan. Bang! Mereka melihat kaki yang kuat dan mendominasi yang sepertinya melangkah keluar dari danau. Itu tajam dan menakutkan. Kehampaan itu hancur dan berubah menjadi lubang hitam. Ye Fan menginjak dada makhluk kuno berkepala 3 dan berlengan 6 itu dan membuatnya jatuh ke tanah. Debu membumbung tinggi. Makhluk kuno itu menghembuskan napas lebih banyak dari yang dia hirup. Dong! Pada saat yang sama, Ye Fan melepaskan raungan besar. Urat nadi asal yang tersisa di bawah tanah melonjak, dan semua energi esensi dan kekuatan aturan bergabung dengan Ye Fan. Dia mengulurkan tangan emas besar, memukul makhluk kuno lain sampai makhluk itu memuntahkan banyak darah dan runtuh ke dalam debu. Sialan! Di lembah para dewa, rambut ungu bangsawan muda primordial berdiri. Matanya berwarna ungu dan menakutkan.
Dia menghancurkan kursi batu di sebelahnya. Teknik origin lain. Di wilayah utara, dia tidak akan lebih lemah dari siapapun. Wang Teng mengerutkan kening. Ketika Ye Fan menggunakan cambuk pemukul dewa, danau emas berkedip-kedip, dan semuanya menghilang. Di pegunungan kuno ibu kota surga yang sebenarnya, Ye Fan menggunakan cambuk pemukul dewa untuk menginterogasi kedua makhluk kuno itu. Dia terus menghancurkan kesadaran mereka dan menghapus kehendak mereka. Kamu hanya punya satu kesempatan. Jika kalian tidak ingin mati, terjemahkanlah kitab kuno ini untukku. Kedua makhluk kuno itu lebih suka mati daripada tunduk. Mereka tidak berbicara sama sekali. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menggunakan cambuk pemukul dewa untuk menggiling kesadaran mereka. Ah! Kedua makhluk kuno itu menjerit. Mereka tidak tahan lagi. Ye Fan melihat ke cakrawala dan terbang dengan dua tawanan itu, menghilang ke dalam pegunungan ibu kota surga. Buku besar hijau emas ini berasal dari sarang burung gagak di pemakaman abadi. Itu disembunyikan di bawah telur gagak emas dan diperoleh oleh Ye Fan. Rasanya panas setiap kali dia memegangnya di tangannya. The Immortal Tear Green Golden Tome adalah makhluk yang eksklusif untuk Kaisar Agung. Itu tak ternilai harganya di dunia ini, jadi kitab suci yang diukir darinya sangat penting. Jika kitab suci yang Anda terjemahkan berbeda, saya akan membunuh Anda berdua. Lagi pula ada banyak makhluk purba, jadi aku tidak perlu khawatir tidak bisa menemukanmu. Ye Fan memperingatkan. Ini. Ketika kedua makhluk purba itu mendapatkan salinan kitab suci, mereka menatap kitab suci yang ditulis dalam bahasa ilahi purba. Ekspresi mereka berubah dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. N. Chapter 667 Kitab Suci Matahari. Buku emas hijau air mata abadi telah dibersihkan dari kemegahan ilahi, hanya menyisakan bordiran hijau berbintik-bintik. Tidak ada jejak fluktuasi kekuatan ilahi, hanya sederhana dan tanpa hiasan. Seharusnya itu adalah makhluk yang eksklusif untuk Kaisar Agung. Cahaya ilahi emas hijau mengalir ke langit, tetapi setelah pengendapan waktu dan tempering angin dan embun beku, sekarang tampak biasa seperti sepotong tembaga yang rusak. Ye Fan memegangnya di tangannya. Semacam kehangatan merembes melalui jari-jarinya, seolah-olah sebuah tungku terbakar. Dia tidak mengerti karakter ilahi, jadi dia hanya bisa menebak dan mengamati ekspresi kedua makhluk kuno itu. Di dalam dua gua kuno, jari-jari kedua makhluk yang ditutupi sisik ungu itu bergetar. Mereka tidak bisa melihat satu sama lain untuk menghindari persekongkolan, tetapi mereka memiliki suasana hati yang sama. Dari lapangan bintang kuno Ziwei, seperti yang diharapkan. Umat manusia berasal dari lapangan bintang kuno Ziwei. Suara makhluk kuno itu bergetar. Dia memegang gulungan kulit binatang yang telah dia salin, dan ekspresinya sangat bersemangat. Bahkan jari-jarinya gemetar. Apa yang kamu katakan? Ye Fan segera muncul di gua kuno, meraih bahunya yang agung, dan bertanya dengan suara keras. Baris pertama dengan jelas menyatakan asalnya. Itu adalah kitab suci Kaisar kuno umat manusia dari lapangan bintang Ziwei. Wajah makhluk kuno itu penuh dengan keterkejutan saat dia dengan paksa meraih gulungan kulit binatang itu. Di dunia ini, ras manusia muncul jauh lebih lambat dari 10.000 ras. Dikabarkan bahwa pada tahun-tahun kuno, sekelompok manusia datang dari alam luar, dan sejak saat itu, ada satu ras lagi. Ini adalah berita yang mengejutkan. Manusia datang dari padang bintang kuno Ziwei, melintasi alam semesta yang gelap dan dingin untuk datang ke sini. Mereka tidak berasal dari sini. Di gua kuno lainnya, makhluk purba itu juga terkejut. Dia merasa bahwa hal itu tak terbayangkan. Ras yang lemah di matanya benar-benar bisa melakukan perjalanan melintasi medan bintang dalam skala besar. Pada tahun-tahun kuno, ras yang paling kuat di antara 10.000 ras, beberapa raja kuno membawa keturunan mereka dan meninggalkan bintang kuno ini. Keberadaan mereka tidak diketahui. Kedua makhluk kuno itu memikirkan kembali bencana besar di era kuno dan migrasi beberapa ras kerajaan kuno. Hati mereka bergetar. Berapa banyak bintang kuno di langit berbintang yang luas yang masih memiliki kehidupan. Kitab Suci Matahari. Ini adalah kitab suci matahari yang legendaris. Tidak lama kemudian, kedua makhluk purba itu berteriak satu demi satu, keduanya sangat bersemangat. Pada tahun-tahun kuno, umat manusia memiliki dua kitab suci kuno yang hebat. Salah satunya adalah Yin Yang Agung, dan yang lainnya adalah Yang Yang Agung. Nama mereka mengguncang 10.000 ras, dan misteri mereka tak terduga. Beberapa raja leluhur kuno ingin melihatnya, namun mereka tidak bisa, merasa sangat menyesal. Sekarang setelah kitab suci yang agung mendarat di tangan mereka, bagaimana mereka bisa tetap tenang?
Jika kita mempersembahkannya kepada raja leluhur klan kita, dia pasti akan sangat gembira dan memberikan hadiah yang tak terbatas. Sayangnya, mereka hanya bisa memikirkannya. Sutra Matahari. Ye Fan memiliki firasat sejak lama. Dia telah menyimpulkan bahwa karakter ilahi yang bertuliskan air mata abadi emas hijau akan muncul di sarang gagak emas dan terasa panas saat disentuh. Saat itu, iblis besar muncul di antara umat manusia. Dia dengan pahitnya memupuk yin dan yang besar, berharap untuk menggabungkan keduanya, memprovokasi bencana tak berujung di bumi yang besar. Bahkan ada raja-raja leluhur kuno yang meninggal karena ini. Hanya setelah kesulitan besar dia ditekan oleh raja-raja kuno dari sarang 10.000 naga. Ketika Ye Fan mendengar makhluk kuno mengatakan ini, dia segera ingin mengalahkan orang suci kuno di Kuali. Itu pasti tetua keriput yang mengenakan pakaian kulit binatang dan memegang tongkat tulang di tangannya. Bahkan raja-raja leluhur kuno terbunuh. Pikirannya melompat-lompat. Jika dia bangkit kembali dan dibebaskan, mungkin akan ada pergolakan yang luar biasa. Ini adalah kitab suci yang rusak, tidak lengkap. Makhluk kuno berkata. Ye Fan menghela nafas. Dia sudah tahu bahwa ini hanyalah sepotong tembaga hijau. Meskipun aksara ilahi sangat padat, bagaimana mungkin seluruh kitab suci kuno terukir di atasnya? Itu ditakdirkan hanya untuk menjadi satu gulungan. Terjemahkanlah dengan patuh untukku. Jika terjemahan Anda berbeda dengan cara apapun, maka Anda berdua bisa mati. Dia memperingatkan lagi. Dia takut bahwa kedua makhluk kuno ini menipunya. Bagaimanapun juga, kitab suci ini terlalu penting. Itu adalah benda ilahi umat manusia yang tak tertandingi, dan berasal dari domain bintang Ziwei kuno. Baru setelah 6 jam penuh, kedua makhluk kuno itu selesai. Jelas bahwa mereka sedang memahami kitab suci ini, jika tidak, mereka tidak akan menghabiskan begitu banyak waktu. Apakah Anda mencoba untuk membungkam kami? Salah satu makhluk purba itu bertanya. Dia tahu bahwa begitu kitab suci itu diwahyukan, mereka pasti akan mati. Aku akan memberi kalian semua kematian yang cepat dan mengakhiri penyiksaan yang tidak manusiawi itu. Ye Fan berkata dengan lugas. Tapi, kami ingin hidup. Mata makhluk kuno itu berkedip-kedip. Baiklah, ini kesepakatan. Kedua makhluk kuno itu menyerahkan terjemahan satu demi satu. Ye Fan tidak mengatakan apa-apa dan diam-diam membacanya. Gelombang besar segera muncul di dalam dirinya, dan segera setelah itu, dia menjadi sangat kecewa. Dia menghela nafas dan berkata, kitab suci yang agung berubah menjadi angin topan. Dia sudah memiliki kitab suci kaisar tertinggi yang berubah menjadi tornado, dan itu adalah kitab suci yang paling kuat. Yang dia butuhkan sekarang adalah kitab suci kuno alam rahasia yayasan abadi. Segala sesuatu yang lain tidak begitu mendesak baginya. Sebenarnya, ada juga kitab suci fondasi abadi. Buku tebal hijau emas air mata abadi memiliki tulisan suci di kedua sisinya, dan ada total 2 seni kultivasi alam rahasia yang tercatat di dalamnya. Makhluk purba menjelaskan dengan hati-hati. Ketika Ye Fan mendengar ini, gelombang energi menyembur keluar dari dadanya saat dia merasakan gelombang kegembiraan. Sekarang dia telah melangkah ke alam rahasia yayasan abadi, yang paling tidak dia miliki adalah seni kultivasi yang sesuai. Apa itu kitab suci yang agung? Itu adalah kitab suci paling kuno dari umat manusia. Wu Xi, Heng Yu dan kaisar-kaisar manusia lainnya telah merujuk pada kitab suci ini sebelumnya ketika mereka menciptakan kitab suci kuno. Itu memiliki status yang tak tergantikan. Di alam abadi kuno tertinggi, apakah matahari atau bulan yang lebih kuat, selalu menjadi topik diskusi yang hangat. Hal ini menyebabkan banyak raja leluhur kuno mendambakannya, tetapi mereka tidak memiliki cara untuk mendapatkannya. Ye Fan dengan cepat memindai kedua terjemahan tersebut dan dengan hati-hati membandingkannya. Dia menemukan bahwa tidak ada pertentangan. Satu-satunya perbedaan adalah kata-kata yang digunakan, tetapi artinya sama. Kitab suci yang agung. Ye Fan meludahkan keempat kata ini dengan nada berat, merasa sangat nyaman di dalam hatinya. Sebelumnya, dia sudah jelas bahwa mengembangkan kitab suci fondasi abadi adalah pilihan terbaik. Kitab suci hati yang agung dapat membuat indera ketuhanan seseorang menjadi sangat kuat, seperti matahari, tak tertandingi dalam pancarannya. Mengolah kitab suci ini, mengubah indera ilahi seseorang menjadi matahari, membersihkan semua kifana, memurnikan yang sejati, merebut keberuntungan. Ye Fan menyegel kedua makhluk hidup kuno itu dan duduk bersila di atas batu, dalam diam memahami. Di tengah alisnya, cahaya ilahi melesat, menarik esensi matahari. Ketika menumbuhkan rasa ilahi, banyak orang akan menarik esensi matahari untuk memurnikan lautan kesadaran mereka,
semua demi membersihkan semua kifana, menjadi rasa ilahi yang murni tanpa kotoran. Setelah Yevan memperoleh kitab suci yang agung, dia menyelamatkan dirinya sendiri dengan kerja keras. Jika dia berkultivasi sesuai dengan kitab suci ini, itu pasti akan jauh lebih cocok dibandingkan dengan kitab suci lainnya. Danau emas di tangan Yevan sama gemilangnya dengan matahari, memancarkan cahaya ilahi yang tak terbatas yang terhubung dengan esensi matahari. Suhunya sangat tinggi sehingga menakutkan. Indera ilahinya pada awalnya sudah sangat kuat. Sekarang setelah dia mengembangkan kitab suci ini, dapat dikatakan bahwa ketika kondisinya tepat, kesuksesan akan mengikuti secara alami. Segala macam energi yang kacau berkumpul bersama, menyebabkan indera keilahiannya tumbuh jauh lebih kuat. Oh ya, alam rahasia fondasi abadi benar-benar yang paling misterius. Hanya tingkat pertama dari indera ilahi yang akan memungkinkan saya untuk membuka semua harta karun abadi di tubuh saya. Yevan berkultivasi saat dia memahami. Dengan biji bodi di tangannya, dia mengedarkan kitab suci kuno dengan tidak tergesa-gesa saat bagian tengah alisnya tumbuh semakin cemerlang. Pada tingkat pertama fondasi abadi, dia bisa mencapai 2 kali lipat hasil dengan setengah usaha karena indera ketuhanannya sudah cukup kuat. Suatu hari, 2 hari. Waktu berlalu dengan sangat cepat, sebulan berlalu dalam sekejap mata. Bis. Sebuah suara berdengung terdengar. Tubuh Yevan seperti pedang abadi yang bersenandung. Setelah itu, matahari keemasan kecil melesat keluar dari fondasi keabadiannya, menerangi seluruh pegunungan kuno. Sutra matahari membersihkan indera ilahi emas ini seperti mengasah ujung pedang, menyebabkan fluktuasinya semakin kuat. Matahari emas kecil dengan cepat berubah bentuk. Pertama, ia berubah menjadi kuali emas kecil, setelah itu, ia berubah menjadi pagoda kecil, dan setelah itu, ia berubah menjadi lonceng emas kecil, dan akhirnya, ia berubah menjadi manusia yang terlihat persis sama dengannya. Akhirnya, manusia emas kecil itu terbang ke awan dan menghembuskan esensi matahari. Keduanya seakan terhubung bersama, menyinari seluruh area. Boom! Saat Yevan mengedarkan kitab suci kuno, manusia emas kecil di awan tumbuh semakin kuat. Setiap suap esensi matahari ditelan olehnya, dan dia seperti jurang maut, menyebabkan daerah sekitarnya menjadi gelap. Ini adalah pemandangan yang menakutkan. Dia menghembuskan esensi matahari, menyebabkan seluruh dunia tenggelam dalam kegelapan. Dia tak henti-hentinya meredam lautan kesadarannya, menerobos belenggu. Boom! Sebuah kilat matahari tiba-tiba muncul, melesat dari matahari ilahi yang berada jauh di sana. Meskipun berada di udara, itu sudah mengubah seluruh pegunungan di bawahnya menjadi abu. Kesengsaraan surgawi. Pada saat yang sama, manusia emas kecil di awan juga tenggelam. Petir ilahi keemasan yang tak berujung melesat keluar dari pusat matahari, berkobar dan intens. Pada saat yang sama, 3 petir berbentuk manusia memadat dalam kehampaan. Mereka maju selangkah demi selangkah, memancarkan fluktuasi yang kuat. Yevan membumbung tinggi ke langit dan dengan cepat menyatu dengan manusia emas kecil itu. Bersama-sama, mereka menghadapi kesengsaraan yang tiba-tiba ini. Tidak ada yang siap untuk ini. Untuk sesaat, kilat menyambar dan guntur menggelegar. Kekuatan matahari yang sebenarnya mengalir dari segala arah, mengubur Yevan di bawahnya dan memurnikan tubuh dan jiwanya. Kali ini, kesengsaraan surgawi sedikit berbeda. Meskipun sangat kuat, itu bukan untuk menghancurkan saya. Dia tidak mengerti, dan keraguan muncul di dalam hatinya. Semua kekuatan matahari yang sebenarnya tampaknya menempa tubuh abadi dan indera ilahi emasnya, dan tidak menghancurkannya. Tiba-tiba, dia mengerti. Kali ini, masih ada 3 petir berbentuk manusia, tetapi mereka jauh lebih lembut. Menggunakan kekuatan matahari yang sebenarnya untuk memurnikan tubuh dan jiwanya, manfaatnya jauh lebih besar daripada kerugiannya. Setiap lapisan fondasi abadi sebanding dengan alam rahasia yang hebat. Setiap petir berbentuk manusia sesuai dengan alam kecil. Terakhir kali, saya mengalaminya 3 kali. Dan melewati 3 alam kecil. Dia langsung mengerti. Itu hanya karena dia tidak memiliki kitab suci kuno yang sesuai terakhir kali sehingga dia tidak mengedarkan indera ilahi yang kuat. Kali ini, itu benar-benar terwujud. Rasa ilahinya sudah cukup kuat. Selama dia mengedarkan kitab suci kuno yang sesuai, dia bisa langsung menerobos ke alam yang sesuai. Yevan mengerti bahwa dia telah melewati tahap awal dari lapisan pertama fondasi abadi. Dengan bantuan kitab suci matahari, kesengsaraan surgawi kali ini hanya membuatnya lengkap. Seperti yang diharapkan, kali ini, petir berbentuk manusia hanya memurnikan tubuh dan jiwanya.
Itu tidak melebihi tingkat kesengsaraan sebelumnya, memungkinkan dia untuk sepenuhnya menerobos 3 alam kecil dari tahap awal lapisan pertama fondasi abadi. Ketika berbagai jenis petir kesengsaraan menghilang, Yevan duduk bersila di udara dengan ekspresi serius. Rune muncul satu demi satu, menutupi tubuhnya dan mencetak diri mereka sendiri. Selain itu, manusia emas kecil di tengah alisnya juga tercetak dengan semua jenis rune, seolah-olah ia mengenakan jubah emas ilahi, suci dan tidak dapat diganggu-gugat. Sutra hati Kaisar Matahari kuno dibudidayakan begitu cepat. Dua makhluk kuno yang ditinggalkan oleh Yevan dalam kesengsaraan petir dipenuhi dengan keterkejutan. Chapter 168 menghadapi keluarga kerajaan. Tubuh manusia itu seperti waduk, dan kultivasi itu seperti air. Kekuatan pertempuran adalah bagaimana menggunakan air ini. Yevan sudah memiliki tingkat kultivasi tertentu dalam indera ilahi, tetapi dia tidak memiliki kultivasi mental sebelumnya. Sekarang setelah dia memperoleh Sutra Matahari, semuanya jatuh ke tempatnya. Dalam waktu 1 bulan, dia dengan cepat menciptakan seorang seniman bela diri yang kuat, yang meningkatkan kekuatan tempurnya dengan pesat. Sekarang, dia memiliki kekuatan untuk menjelajahi wilayah utara dan menghadapi semua jenis musuh yang kuat. Yevan duduk bersila di udara seperti tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Awan emas mengalir dan meluap. Seluruh tubuhnya tampak terbuat dari emas ilahi, tanpa cacat sedikitpun. Tubuhnya bersinar terang. Swoosh! Dengan sebuah pikiran, dia muncul di tanah. Kedua makhluk kuno itu gemetar dan berkata, Anda mengatakan bahwa jika kami menerjemahkan sutra kuno untuk Anda akan melepaskan kami. Aku menepati janjiku, tapi jika kau menyerangku di masa depan, aku akan tetap membunuhmu. Pedang emas sepanjang 1 inci melesat keluar dari glabella Yevan dan memasuki kepala mereka, menghapus ingatan mereka. Setelah itu, dia mengulurkan tangan dan menunjuk. 2 berkas cahaya keemasan terbang keluar dan menyerbu ke dalam tubuh mereka, membuka batasan mereka. Kedua makhluk kuno itu kehilangan ingatan mereka, tapi mereka tidak lupa bahwa ini adalah tubuh suci yang ingin dibunuh oleh Tuan Muda Lembah para Dewa. Mereka segera melotot dan menerkam. Sepertinya aku tidak sabar menunggu masa depan. Kalian menyerangku sekarang. Yevan mundur selangkah. Rasa ilahi emas di glabellanya berubah menjadi kuali kecil dan terbang keluar. Itu memancarkan kekuatan ilahi yang berkobar seperti matahari yang jatuh. Puff! Pada jarak sedekat itu, setelah mengaktifkan 8 domain terlarang, kuali yang dibentuk oleh rasa ilahi yang begitu kuat hampir tidak bisa dihancurkan. Itu menghancurkan 2 makhluk kuno menjadi beberapa bagian, menghancurkan tubuh dan jiwa mereka. Yevan menarik napas dalam-dalam. Kuali kecil yang dibentuk oleh kekuatan segala sesuatu mengikuti tulang belakang naga dan memasuki glabellanya. Di alam rahasia manapun dia berkultivasi, dia harus menempatkan senjata utamanya di sana. Sekarang, kuali kecil itu akhirnya masuk ke dalam glabella emasnya. Ini akan menjadi barang masa depannya untuk membuktikan daunnya. Dalam 1 bulan ini, banyak hal yang terjadi di dunia luar. Seluruh wilayah timur tandus tidak damai. Nortirk sekali lagi memasuki klan Ji dan disambut di aula kaisar kuno yang ditinggalkan oleh Void Tirk. Leluhurnya juga keluar dan secara pribadi datang untuk berbicara dengan klan Ji untuk waktu yang lama. Sayangnya, dia ditangkap dan dibawa kembali, meninggalkan masalah yang belum terselesaikan. Tidak ada berita konklusif yang keluar. Wang Teng memandang rendah seluruh wilayah Tandus Timur. Jarang sekali dia bertemu dengan seseorang dari generasi yang sama dengannya. Banyak pahlawan telah menantangnya selama beberapa hari terakhir, tapi tak satu pun dari mereka yang bisa bertahan bahkan 1 jurus pun. Dewa Utara memandang rendah generasi muda Bumi Timur. Setiap kata dan tindakannya akan menarik perhatian orang lain. Tidak ada seorang pun yang cocok untuknya. Kemanapun kereta perang kuno emas itu pergi, bahkan para master pemujaan akan menghindarinya. Masa depannya cerah dan tak terbatas. Dia maju selangkah demi selangkah di jalan seorang kaisar agung. Itu sangat kokoh. Sampai sekarang, selain kaisar pusat, tidak ada yang bisa menghentikannya bahkan setengah langkah. Selain itu, dia memiliki hubungan yang baik dengan ras kekaisaran kuno dan sering bepergian dengan kereta perang yang sama. Makhluk kuno bernama Zitiandu datang dari lembah para dewa dan melakukan perjalanan bersamanya. Dia pernah menghancurkan seorang guru sekte sampai mati dengan 1 tangan. Dapat dikatakan bahwa Wang Teng saat ini tidak hanya menekan generasi muda dari Eastern Baren, tetapi bahkan para dewa pun takut padanya dan tidak ingin memprovokasi dia. Tirk Utara seperti matahari di langit. Tidak ada seorang pun di Eastern Baren yang berani menyinggung perasaannya.
Dia berdiri di puncak dan tidak ada yang bisa menandinginya. Namanya mengguncang tanah yang luas. Selama 1 bulan ini, Wang Teng dan Zi Tiandu menggunakan danau emas di lembah para dewa untuk mencari Ye Fan, tapi tidak ada gunanya. Ye Fan keluar dari pengasingan dan datang ke dunia luar. Dia mendengar banyak rumor dan berita. Klan Wang dari dataran utara masih mengatakan bahwa dia tidak berguna dan dia hanya bisa bertahan dan tidak berani keluar. Menurut Ye Fan, dia pikir dia siapa? Dengan sepupuku Wang Teng di Timur Tandus, dia hanya bisa bersembunyi di sudut dan tidak pernah berani keluar. Sepupu saya disebut Tirk Utara. Dengan dia di dunia ini, fisik orang suci tidak ada apa-apanya. Saya menyesal dilahirkan di era yang sama. Semua anggota klan Wang Teng angkat bicara dan mengkritik Ye Fan sebagai orang yang tidak berharga. Mereka sama sekali tidak memperlakukannya seperti hidangan. Tentu saja, ini semua dihasut oleh seseorang. Tujuannya sederhana. Itu untuk membuat Ye Fan yang masih muda dan terburu nafsu tidak bisa tenang. Akan lebih baik jika dia melompat keluar dan membunuhnya. Namun, jika dia tidak keluar, itu akan mengganggu pikirannya dan mempengaruhi alam daunnya. Selama bulan ini, banyak orang yang sangat tidak puas. Bahkan Pang Bo dan yang lainnya di kediaman prajurit aneh yang jauh mendengar semua jenis pembicaraan sombong. Tidak masalah. Kita akan pergi ke Timur Tandus untuk berpartisipasi dalam perang. Pada saat itu, kami akan berbicara dengan kekuatan kami dan membungkam beberapa orang. Baru-baru ini, orang barbar itu sangat dekat dengan mereka. Dia melambaikan gada gigi serigalanya dan berkata, dikatakan bahwa semua klan besar di zaman kuno mulai gelisah. Badai tak berujung berkumpul di Gunung Ungu, dan kekuatan utama umat manusia tidak bisa duduk diam lagi. Ye Fan tidak muncul selama sebulan. Tentu saja, banyak orang di Eastern Baren membicarakannya. Beberapa orang mengatakan bahwa sebelum dia tumbuh dewasa, dia harus bertahan. Yang lain mengatakan bahwa fisik orang suci tidak memiliki aura yang gigih dan tidak menanggapi sama sekali. Mereka mengatakan bahwa dia harus menunjukkan kemauannya. Jika tidak, bahkan jika dia menjadi kuat di masa depan, dia tidak akan memiliki keyakinan untuk bersaing dengan The Great Tirk. Saat dunia luar gempar, seekor anjing muncul dan berteriak. Anjing itu ingin menjadikan Tirk Utara sebagai hewan peliharaan manusia dan memintanya untuk berlutut dan menerima kematian. Mereka telah melihat orang-orang yang sombong, tetapi mereka belum pernah melihat anjing yang sombong. Ketika Nortirk berada di puncaknya, seekor anjing besar mengaum di Eastern Baren. Itu mengejutkan semua orang. Inikah anjing legendaris yang menipu orang? Terakhir kali, itu membunuh 2 elit besar dan membuat Tirk Utara menderita kerugian besar di Gunung Kekaisaran kuno. Sekarang, ia melompat keluar lagi. Kaisar Hitam melompat keluar dan menantang Tirk Utara. Dia mengejek semua orang di generasi muda klan Wang, mengatakan bahwa mereka bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi hewan peliharaan manusia dan hanya bisa dibunuh untuk dijadikan pupuk. Anjing besar ini tidak mengecewakan. Setelah 2 hari berteriak, anjing itu bergerak. Ia membentuk formasi pembunuhan dan mengubah salah satu ruang lelang klan Wang menjadi penggiling daging. Tempat itu rata dengan tanah. Tidak ada satu orang pun yang lolos. Karena itu, klan Wang membuat langkah besar. 4 elit besar keluar bersama untuk memburu anjing hitam besar di Timur Tandus. Mereka ingin memasaknya menjadi sepanci daging anjing dan menciptakan badai. Selain itu, seorang tetua klan Wang menyerang di sepanjang jalan, ingin menangkap Kaisar Hitam dan membunuhnya di tengah jalan. Kaisar Hitam sangat lugas. Dia langsung berlari dan tidak mencoba melawan. Dikatakan bahwa seseorang melihatnya berdiri dengan kaki belakangnya. Ia mengenakan celana dalam bermotif bunga-bunga dan menggendong seorang gadis kecil yang terlihat seperti diukir dari batu giok di punggungnya. Makhluk itu menggunakan teknik gerakan yang sangat cepat dan melemparkan sesepuh pegunungan klan Wang itu. Dalam hal kecepatan, itu benar-benar mengalahkannya. Sialan, anjing itu. Semua orang di klan Wang ingin mengulitinya hidup-hidup. Namun, ia melarikan diri lebih cepat dari kelinci, dan mereka tidak bisa menangkapnya sama sekali. Bahkan formasi ilahi yang telah mereka susun dengan susah payah tidak bisa menjebaknya. Sekarang, Ye Fan tidak berani keluar sendiri. Dia hanya bisa mengandalkan anjing iblis untuk menimbulkan masalah. Fisik orang suci tidak akan pernah bisa mengejar Tirk dari klan saya. Dia hanya bisa memandangnya dari sudut selama sisa hidupnya. Ye Fan, lebih baik kamu bersembunyi jauh-jauh. Dengan sepupuku di sini, kamu tidak akan pernah bisa menonjol. Kamu mungkin lebih baik tidak keluar selama sisa hidupmu. Fisik suci hanya digunakan untuk menjadi daun hijau yang baik untuk memicu kepahlawanan saudara klan saya yang tak terkalahkan. Terlahir di era ini adalah kesedihan terbesarnya.
Murid-murid muda klan Wang tidak dapat menangkap Kaisar Hitam, jadi mereka melampiaskan kemarahan mereka pada Ye Fan. Kata-kata mereka keji, mengatakan bahwa dia tidak berguna dan sangat menghina dan memalukan. Setelah Ye Fan keluar dari pengasingan, dia mendengar rumor ini di sepanjang jalan. Dia tertawa, tapi itu sedikit dingin. Dia baru saja menerobos dan membutuhkan ujian. Tidak perlu terburu-buru, saya akan meluangkan waktu. Sepanjang jalan, dia membawa cambuk pemukul dewa di punggungnya dan perlahan berjalan, merenungkan teknik genesis di sepanjang jalan. Di tanah wilayah utara ini, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan tanpa takut pada ahli manapun. Selama tidak ada raja kuno yang melampaui dewa suci, dia bisa memandang rendah dunia. Seorang guru sumber asal membutuhkan pengakuan dari langit dan bumi. Saya perlu mengumpulkan pecahan hukum yang terkandung dalam puluhan ribu urat naga. Ye Fan telah berpikir tentang bagaimana menjadi master sumber asal, tetapi dia menemukan bahwa itu sangat sulit. Meskipun dia sangat dekat, rasanya seperti dia sangat jauh. Tidak heran sejak zaman kuno, hanya ada 5 guru Tao Yuan. Sangat sulit untuk menjadi master sumber asal. Sulit untuk mengukur seberapa kuat guru Tao Yuan. Di masa lalu, semua wajah tanah suci berubah menjadi hijau, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Berjalan ke zona terlarang awal mutlak, mereka bisa melihat mayat kaisar tua, tetapi guru Tao Yuan bisa memasang jebakan di sana. Ye Fan terus maju. Dengan tingkat teknik genesisnya saat ini, dia secara alami dapat melihat urat naga. Dia menggali beberapa bagian besar dari sumber dewa, masing-masing sebesar baskom. Dalam prosesnya, dia bahkan membuat beberapa makhluk purba terkejut. Mereka terbang keluar dari tambang urat naga kuno bawah tanah, tetapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada Ye Fan. Bagaimanapun, dia bukanlah raja leluhur kuno yang telah terbangun. Beberapa hari kemudian, Ye Fan tiba di kota ilahi yang telah dia tinggalkan selama bertahun-tahun. Mendongak ke atas, seolah-olah langit menekan tanah. Kota yang megah itu sangat luas dan tak terbatas. Gerbang kota dapat menampung ratusan kuda secara berdampingan. Begitu dia memasuki kota suci, dia menarik perhatian beberapa orang, yang melihat ke arahnya. Dia memiliki fisik orang suci. Itu benar-benar dia. Sein fisik Ye Fan telah kembali. Sekarang, keluarga Wang mencarinya di mana-mana. Aku tidak percaya dia benar-benar muncul saat ini tanpa bersembunyi. Ye Fan segera dikenali. Saat itu, dia telah membuat keributan di sini. Sekarang dia telah kembali, itu menyebabkan kegemparan besar. Dia tidak pergi mencari teman-teman lamanya atau An Miaoyi dan yang lainnya. Sebaliknya, dia langsung pergi ke sarang perjudian yang sangat besar. Skala sarang perjudian di kota suci adalah yang terbesar di dunia. Di antara mereka, sarang batu tingkat suci bisa dikatakan yang terbaik di 5 wilayah. Keluarga Wang juga memilikinya. Itu terletak di daerah yang berkembang, dan ada orang kuat yang mengawasinya. Fisik suci Ye Fan telah kembali. Di seluruh jalan, semua orang melihat ke atas. Kemudian, terjadi keributan. Pertempuran judi batu saat itu masih tak terlupakan. Itu telah menyebabkan orang menjadi gila. Sekarang, situasinya tidak terlalu menguntungkan, tetapi dia berani kembali dengan begitu terbuka. Dia pasti tak kenal takut. Apa dia ingin bertarung melawan Tirk Utara? Dia akan langsung pergi ke sarang perjudian batu keluarga Wang. Ini akan menjadi ramai. Aku bisa memprediksi bahwa akan ada keributan yang mengejutkan hari ini. Jika fisik suci tidak mati, maka keluarga Wang akan dicabut di kota suci. Di kota, banyak orang telah menerima berita itu. Puluhan ribu orang berbalik dan bergegas datang. Banyak orang menyapa Ye Fan. Saat itu, pertarungan judi batu yang hebat telah menimbulkan keributan besar. Banyak orang mengenalinya, dan bahkan lebih banyak lagi yang mengundangnya untuk minum. Seperti yang diharapkan, dia sedang menuju ke lapangan batu keluarga Wang. Semua orang tahu bahwa tidak mungkin semuanya akan berakhir dengan damai hari ini. Akan ada tabrakan seperti komet yang menabrak bumi. Dia tidak menyembunyikannya dan datang secara terbuka. Apakah dia akan bertarung secara terbuka dan menginjak-injak wajah keluarga Wang? Beberapa orang yang berharap dunia berada dalam kekacauan sangat bersemangat. Belum lama ini, keluarga Wang telah mendominasi dunia. Jika fondasi mereka di kota ilahi dicabut sekarang, itu pasti akan mengejutkan. Itu sama saja dengan menamparkan wajah kekuatan paling menakutkan di utara. Chapter 669 mencabut fondasi keluarga kerajaan. Namun, bisakah dia benar-benar berurusan dengan keluarga Wang? Ada beberapa yang menduga bahwa Ye Fan datang ke kota suci sendirian untuk menghadapi keluarga era desolate yang berakar kuat agak terlalu lemah.
Bengkel batu adalah industri pilar keluarga Wang dari Northern Plains di Eastern Wasteland. Pada saat ini, tempat itu benar-benar sunyi. Semua penjudi batu melarikan diri. Ada pertempuran besar yang terjadi di sini, dan mereka tidak ingin terlibat. Jalanan penuh sesak dengan sosok-sosok di mana-mana. Namun, tidak ada satu orang pun yang mendekat, semuanya diam-diam menonton dari kejauhan. Keluarga Wang menerima laporan, mengetahui bahwa Ye Fan telah tiba. Semua orang bergerak, meletakkan formasi pembunuhan kuno untuk menjebak wilayah ini, tidak mengizinkan siapapun untuk masuk atau keluar. Bengkel batu ini menempati area yang sangat luas, seperti istana. Itu megah, dan halamannya rimbun dengan tanaman dan tanaman merambat hijau. Pemandangannya sangat luar biasa. Ye Fan berdiri sendirian di luar bangunan megah itu, menghadap ke bengkel batu yang luas ini. Ekspresinya serius, tanpa sedikit pun senyuman atau kemarahan. Dia acuh tak acuh dan tenang. Tubuh suci, kamu benar-benar berani datang ke sini. Apakah kamu ingin mati? Anak-anak muda keluarga Wang berteriak-teriak. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka sudah lama terbiasa membuat keributan di bawah perintah. Sekarang, mereka membuka mulut mereka, seolah-olah mereka benar-benar tidak menempatkan Ye Fan di mata mereka. Bengkel batu itu sangat penting. Ini adalah harta karun yang tidak ada habisnya, mampu menghasilkan sumber daya dalam jumlah besar setiap hari, jadi secara alami ada tokoh-tokoh kuat yang mengawasinya. Selain itu, mereka bertiga keluar sekaligus, berdiri berdampingan di depan istana. Semua ekspresi mereka dingin saat mereka menatap kaku ke arah Ye Fan. Apakah Wang Teng ada di sini? Ye Fan membuka mulutnya, dengan keras bertanya. Orang macam apa sepupuku itu? Setiap gerakan yang dia lakukan akan membangkitkan angin dan awan, menarik perhatian dari semua sisi, memicu kekuatan besar dunia. Apa menurutmu Tom, Dick, atau Harry ingin bertemu dengannya? Seorang pria muda berbicara agak kasar sambil berdiri di depan istana. Apakah Anda sedang merayu kematian? Lupakan 3 tokoh kuat, jika aku ingin membunuhmu, bahkan 10 tokoh kuat pun tidak akan bisa menyelamatkan nyawamu. Haha. Murid-murid keluarga Wang semuanya tertawa terbahak-bahak, sama sekali tidak terkendali dan tidak terkendali. Tak satu pun dari mereka mempercayainya. Mereka sudah menetapkan formasi kuno. Bahkan jika para penguasa suci datang, itu tidak akan berguna. Mereka akan terjebak dan dibunuh, jadi mereka tidak perlu takut. Aku akan mengulurkan leherku dan menunggumu membunuhku. Tapi bisakah kau melakukannya? Beberapa murid muda meraung dengan tawa, mereka semua berbicara secara provokatif, tidak peduli dengan kedatangan Ye Fan sama sekali, tidak menganggapnya serius sama sekali. Ye Fan mengulurkan jari dan menusukkannya ke tanah. Seolah-olah seekor naga telah terbangun, tanah bergemuruh dan berguncang saat Genesis Ki yang tak berujung mendidih. Seberkas cahaya ilahi melesat keluar dari tanah, dan pemuda sombong di depan istana mengeluarkan jeritan menyedihkan. Bagian atas kepalanya robek terbuka, dan Genesis Ki bergegas keluar. Tubuhnya berputar dan berbalik saat dia terlempar, sekarat di tempat. Kamu tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Aku akan mengirim kalian semua dalam perjalanan. Ye Fan acuh tak acuh. Apa yang terjadi? Kami membuat formasi pembunuhan yang dapat memblokir semua teknik Genesis, jadi mengapa ia masih menyerbu masuk? Seorang murid ketakutan. Cepat, hentikan dia. Jangan biarkan dia menggunakan teknik Genesis. Seseorang berteriak ngeri. Ye Fan hanya mengambil 1 langkah ke depan, dan tanah bergetar. Sinar lain dari Genesis Ki terbang keluar dari tanah, seolah-olah itu adalah cahaya abadi yang menerangi semua hal. Jeritan yang menyedihkan terdengar. Pemuda yang berteriak dengan keras barusan dibakar dan dengan cepat berubah menjadi tumpukan abu. Siapkan formasi. Seorang ahli berteriak. Sebuah sudut formasi di kedalaman istana melayang naik dan turun, muncul di langit di atas seluruh istana. Itu memancarkan gelombang aneh yang membekukan seluruh area. 5 jeritan menyedihkan terdengar berturut-turut. 5 orang lainnya telah meninggal, dibunuh oleh teknik Genesis. Orang-orang muda dari keluarga kerajaan ketakutan, dan mereka tetap diam karena takut, tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Mereka hampir ketakutan, dan beberapa dari mereka bahkan gemetar. Tekan. Seorang ahli dari keluarga Wang berteriak. Formasi turun, dan pada titik ini, teknik Genesis Ye Fan diblokir, tidak dapat melewatinya. Salah satu ahli melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, formasi kuno telah selesai. Meskipun belum digunakan, itu masih bisa menstabilkan Genesis Ki. Tapi bagaimana Anda bisa menggunakan Genesis Ki?
Jangan bandingkan aku dengan master seni kejadian lainnya. Tidak peduli berapa banyak metode yang kamu miliki, di depan kekuatan tempur absolut, semuanya tidak ada gunanya. Seorang ahli tertinggi berbicara sambil terbang keluar. Dua lainnya juga melangkah keluar dari formasi kuno, menekan maju. Enyahlah. Yevan mengirimkan serangan telapak tangan ke udara, berbenturan dengan kekuatan magis makhluk kuat itu. Dengan suara honglong, mereka benar-benar berbenturan langsung, mengirim ahli keluarga Wang itu terbang kembali. Dia mengeluarkan teriakan aneh. 8 domain terlarang. Semua orang berseru kaget. Tetapi bahkan jika dia memiliki 8 domain terlarang, dia seharusnya masih berada di fase pertengahan dari tingkat pertama fondasi abadi. Jika tidak, bagaimana dia bisa bertarung melawan seorang ahli tertinggi? Banyak orang memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka tahu bahwa fisik orang suci telah menerobos. Kecepatan seperti itu benar-benar menakutkan. Dua ahli tertinggi lainnya memiliki basis kultivasi yang dalam, melampaui ahli tertinggi sebelumnya. Mereka terbang dengan ekspresi berat, ingin menekan tubuh orang suci bersama-sama. Enyahlah untukku juga. Yevan berdiri di sana. Dengan lambaian tangannya, dia melemparkan beberapa bagian dari esensi ilahi. Mereka menyerupai bendera komando saat mereka terbang menuju lokasi yang berbeda, menghalangi pintu masuk istana kuno. Sejuta rune berkelebat, mencetak diri mereka sendiri di udara. Genesis Ki melonjak, jalan kedua ahli tertinggi itu terhalang. Mereka tidak bisa maju, dan setiap langkah yang mereka ambil membutuhkan banyak kekuatan. Mereka berdua bingung. Aktifkan diagram kuno. Salah satu dari mereka menginstruksikan. Diagram di udara dengan cepat berubah saat aura raja menyembur keluar. Rune yang tak terbatas berkedip-kedip, berubah menjadi bentuk fisik saat mereka mencetak diri mereka sendiri di udara. Seluruh bangunan megah itu terlindungi di dalamnya. Dua ahli tertinggi mengambil kesempatan ini untuk bergegas keluar, ingin lebih dekat dengan Yevan. Ci. Yevan menjentikkan jarinya tanpa henti, menyebabkan esensi ilahi seukuran kepalan tangan terbang keluar satu demi satu. Semuanya mendarat di luar istana kuno, mengelilinginya. Pada saat yang sama, dia terus menyerang, meledakkan rune demi rune ke udara. Melihat dari jauh, ada banyak benda berkilauan di udara di atas alun-alun batu. Itu semua adalah rune yang tampaknya terbuat dari besi cair, berkedip-kedip karena cahaya. Teknik genesismu telah lama diketahui oleh orang lain. Tidak ada gunanya menggunakannya untuk melawan kami, kata salah satu ahli tertinggi. Diagram bela diri kuno itu adalah rune Dao yang diukir oleh para pendahulu. Tidak hanya dapat membunuh musuh, tetapi juga dapat mematahkan kekuatan langit dan bumi. Ia memiliki kekuatan ilahi yang tak terbayangkan dan bahkan bisa menjebak dewa sampai mati. Di langit, diagram itu berputar perlahan. Setiap kali berputar, sebuah kekuatan misterius akan turun, membekukan udara dan mengusir rune ilahi genesis yang telah diletakkan Yevan. Memahami satu teknik akan mengarah pada pemahaman semua teknik. Ketika kekuatan seseorang mencapai titik ekstrim, dia memang bisa bertabrakan dengan semua domain. Diagram bela diri ilahi mencakup semua dan dapat melarutkan kekuatan langit dan bumi. Hati Yevan bergetar. Dia menyadari bahwa bahkan di wilayah utara, teknik genesisnya mungkin tidak terkalahkan. Masih ada metode lain yang bisa melawannya. Bo. Suara lembut terdengar di udara. Yevan terus menyerang, mengeluarkan lebih dari selusin batu sumber dewa seukuran kepalan tangan. Masing-masing berisi rune tak berujung dan bisa mengubah area yang luas menjadi abu. Namun, semua batu sumber dewa ini adalah fondasi dari Genesis Divine Formation yang telah dia buat. Batu-batu itu tidak dapat digunakan sendirian. Dia menggunakan semua kemampuannya untuk bergerak keluar istana dan mengukir teknik terlarang dari kitab asal-usul. 3 ahli tertinggi telah diblokir. Mereka benar-benar tidak bisa bergegas dan tidak bisa mendekati tubuh ilahi. Di kejauhan, semua orang terkejut. Teknik Genesis tak tertandingi dan bisa menghentikan para ahli tertinggi. Hentikan. 3 ahli tertinggi berteriak bersama dan mengaktifkan diagram bela diri kuno bersama-sama. Mereka ingin menghancurkan fluktuasi menakutkan yang disebabkan oleh teknik Genesis. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Mengapa seperti ini? Diagram ini disempurnakan oleh para pendahulu dan mereka membayar harga yang mahal untuk menukarnya. Secara logika, itu bahkan bisa membunuh seorang Genesis Master. Mengapa itu tidak bisa melakukan apapun padanya? Ketiganya penuh dengan keraguan. Meskipun saya adalah guru Taoyuan, saya juga dapat menggunakan bagian dari teknik terlarang guru surgawi. Nikmatilah. Yevan terus menyerang. Di tempat ini, awan dewa menutupi matahari.
Selusin atau lebih batu sumber dewa sepertinya memiliki kehidupan mereka sendiri. Mereka semua meledak dengan rune yang tak ada habisnya dan menyelimuti langit dan bumi. Setiap rune seperti seekor naga kecil yang berenang. Dia bisa menggunakan teknik terlarang dari kitab asal sekarang. Mengapa seperti ini? Dia masih jauh dari guru Tao Yuan. Bagaimana dia bisa melakukan semua ini? Tidak peduli seberapa marah dan cemasnya mereka tidak dapat mengubah apapun. Ye Fan dengan tenang dan tenang menyegel mereka di depan istana. Mereka tidak bisa mengambil langkah maju. Buka. Pada saat ini, para pemuda dari keluarga Wang semuanya pucat. Mereka memiliki firasat bahwa segala sesuatunya tidak baik. Bahkan para ahli tertinggi keluarga disegel di sini. Kemungkinan besar itu adalah sebuah tragedi. Kakek, cepat pikirkan caranya. Bisakah kita menyeberangi kekosongan? Kakek, kita harus buru-buru keluar. Tubuh dewa itu ganas dan tanpa ampun. Jika kita terjebak di sini, dia akan memurnikan kita semua. Orang-orang ini semua ketakutan. Tidak ada seorang pun yang tidak ketakutan. Mereka menguatkan diri dan mendesak 3 ahli tertinggi. Namun, tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, itu semua tidak berguna. Meskipun diagram Dao bela diri kuno di langit berputar, itu tidak bisa menembus formasi dewa surgawi asal. Apa yang coba dilakukan tubuh ilahi? Di kejauhan, para penonton merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Mereka semua tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Mereka memiliki firasat bahwa sesuatu yang menakutkan akan segera terjadi. Baiklah, bukankah keluarga Wang Anda berteriak-teriak sepanjang hari? Hari ini, aku datang untuk mengirim kalian semua dalam perjalanan. Ye Fan berteriak. Kemudian, tangannya menekan ke bawah dalam kehampaan. Rune yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan, berkedip-kedip dengan kilau logam. Mereka menenggelamkan tempat ini dalam sekejap, dan kemudian dia dengan cepat mundur. Hong! Seluruh lapangan batu yang luas itu mulai terbakar. Cahaya ilahi yang megah meletus seperti kembang api yang paling indah. Itu indah dan menyilaukan, menakutkan dan menyihir. Bunga yang murni dan suci, tidak ada yang bisa melampaui kecemerlangan dan keindahan dunia ini. Ye Fan menghela napas sambil tersenyum. Di kejauhan, semua orang merasakan darah mereka menjadi dingin. Siapa yang bisa bertahan dengan kembang api jenis ini? Ini adalah harga dari kehancuran alun-alun batu tingkat tanah suci. Terlepas dari berapa banyak orang yang meninggal, nilai ini tidak dapat diukur. Yayasan keluarga Wang di Tanah Gurun Timur benar-benar selesai. 3 ahli tertinggi terjebak dan terbunuh begitu saja. Ini terlalu cemberut. Mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Di kejauhan, semua orang merasakan hawa dingin menjalar di tulang belakang mereka. Hasil seperti ini agak sulit mereka terima. Sayang sekali. Batu-batu yang menakjubkan itu sangat berharga, namun semuanya hancur. Hatiku sangat sakit. Ada beberapa batu menakjubkan yang telah saya perhatikan selama beberapa dekade. Saya selalu ingin mendapatkannya, namun semuanya telah hancur. Ada beberapa orang yang acuh tak acuh terhadap kematian para ahli keluarga Wang, tetapi mereka merasakan sakit hati yang luar biasa terhadap batu-batu menakjubkan di Taman Batu. Mereka meremas pergelangan tangan mereka dan menghela nafas, memukul dada dan menghentakkan kaki mereka. Namun, dia juga merasa lega. Jika orang-orang itu ada di sini, hampir tidak mungkin baginya untuk mencabut mereka. Kalian pergi melamar, dan aku akan mencabut sarang kalian dari belakang. Ini baru permulaan, gumam Ye Fan dalam hati. Di depan, api berkobar. Itu adalah genesis Qi yang mendidih, mengkalsinasi fondasi yang luas. Semua kekuatan besar di kota ilahi terkejut. Sudah berapa tahun sejak hal seperti ini terjadi? Seseorang benar-benar berani menghapus fondasi tanah suci kuno di kota nomor 1 di tanah terbuang timur. Tiba-tiba, suara aneh datang dari bangunan kuno. Cahaya surgawi bersinar ke segala arah, dan aura suci memenuhi udara, membuat orang ingin berlutut. Terbang abadi di Taman Batu. Ini adalah Taman Batu Surga. Harta karun langka telah muncul di sana. Seluruh taman kuno dihancurkan, dan batu-batu yang menakjubkan semuanya terbakar, berubah menjadi genesis Qi yang tak ada habisnya. Namun, ada harta karun yang tertinggal, dan fenomena Flying Immortal sangat mencengangkan. Chapter 670 Mata-mata tambang kuno di awal mula. Lapangan batu itu menjadi lautan api. Itu bukan api biasa, melainkan energi asal yang melonjak. Itu menyempurnakan kehampaan, menciptakan pemandangan yang mempesona. Di kejauhan, banyak orang Siulian duduk bermeditasi dan mulai berkultivasi, membimbing energi saripati yang mengalir ke dalam tubuh mereka untuk membersihkan tubuh dan memurnikan daging mereka.
Bahkan ada lebih banyak orang yang merasa ngeri. Mereka menatap tanpa berkedip ke kedalaman taman batu. Cahaya abadi bersinar ke segala arah, dan aura ilahi bergerak ke segala arah. Fluktuasi itu membuat orang gemetar. Setelah fenomena terbang abadi muncul, objek ilahi yang mengejutkan dunia pasti akan muncul. Itu jelas merupakan harta yang tak ternilai harganya, dan sekarang, fluktuasi ini sangat aneh dan hampir menakutkan. Apa itu? Itu pasti batu setinggi langit yang retak terbuka, dan sebuah benda ilahi jatuh. Banyak orang tergerak, tetapi mereka tidak punya cara untuk mendekatinya. Formasi ilahi asal surgawi yang ditetapkan oleh Ye Fan terlalu menakutkan. Semua orang takut tersedot dan berubah menjadi debu. Dentang. Ada dering ringan dari sebuah senjata. Suaranya jernih dan dingin, seperti auman naga yang mengguncang 9 langit. Cahaya itu melesat sangat jauh, dan semua jenis cahaya warna-warni ilahi terbang. Itu sangat indah. Senjata, itu sebenarnya adalah senjata. Semua orang terkejut. Itu tersegel di dalam sebuah batu aneh dan belum dihancurkan setelah bertahun-tahun. Seseorang bahkan tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa itu pasti senjata berharga yang mengejutkan surga. Jika itu adalah senjata yang jatuh dari batu, maka asalnya pasti menakutkan. Bahkan mungkin bisa membuat tengkorak mereka patah. Pada saat ini, pikiran banyak orang berputar secepat kilat, memikirkan banyak kemungkinan. Batu itu berisi senjata. Jika itu lahir secara alami, maka kemungkinan besar akan seperti manusia batu 9 lubang yang dipotong Ye Fan di masa lalu, memegang pedang suci dan hal-hal lain untuk membuktikan Dao di masa depan. Dan jika tidak demikian, maka itu bahkan lebih menakutkan. Sangat mungkin bahwa itu adalah senjata yang ditinggalkan oleh Raja kuno atau orang suci yang paling kuat dari umat manusia. Karena telah diawetkan terlalu lama, itu pasti setingkat ini. Senjata dari era primordial seharusnya sudah dihancurkan sekarang. Mungkinkah senjata suci abadi benar-benar telah muncul? Wilayah ini berada dalam kekacauan. Banyak orang menjadi gelisah. Jika senjata semacam ini tak ternilai harganya, bahkan tanah suci pun akan menghancurkan tengkorak mereka karenanya. Itu bahkan mungkin merupakan pecahan senjata kaisar kuno. Seseorang tiba-tiba berkata, terlepas dari situasi seperti apa itu, bengkel batu yang hancur itu pasti berisi bahan berharga luar biasa yang membuat darah seseorang mendidih dan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri. Tiba-tiba, setelah raungan, sosok yang menyerupai dewa iblis muncul dalam kobaran api. Ia meraung ke arah langit dan terus mondar-mandir ke sana kemari, menyebabkan asap membumbung tinggi ke langit. Apa? Ada makhluk itu? Semua orang tercengang. Tidak peduli apapun, mereka tidak pernah berpikir bahwa makhluk purba akan lahir. Dentang. Bunyi senjata itu menjadi semakin keras. Ketika makhluk humanoid itu bergerak, itu bukanlah suara langkah kaki, melainkan suara senjata yang bergetar. Itu membuat semua orang tercengang. Ye Fan juga memperhatikan semua ini. Dia bisa menerobos masuk, tapi dia tidak bertindak gegabah. Ada aura yang kuat di taman batu yang membuatnya merasa sangat gelisah. Tiba-tiba, Ye Fan menatap kosong. Dia merasakan fluktuasi khusus yang agak familiar. Itu muncul di awan. Dia dengan cepat mengangkat kepalanya dan mendongak. Tiba-tiba, dia melihat seorang anak kecil yang tidak asing lagi. Makhluk kecil berwarna keemasan yang sedikit pemalu. Sepasang matanya yang besar dan cerah seperti permata hitam saat ia melihat sekelilingnya. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas. Pada akhirnya, ia menghilang ke langit yang penuh dengan Genesis Ki. Ulat Sutra Ilahi. Ye Fan terkejut. Dia tidak menyangka akan melihat makhluk kecil ini lagi di kota wilayah ilahi utara setelah beberapa tahun. Itu bahkan lebih indah dari sebelumnya. Itu hanya sebesar telapak tangan. Itu gemuk dan tampak seperti kilin emas kecil. Itu bersinar terang dan dengan malu-malu menyerap Genesis Ki di awan. Di bawah, Genesis Ki mendidih dan terbakar. Seluruh alun-alun batu telah meleleh, termasuk semua batu setinggi langit. Inti Ki begitu agung sehingga sangat menakutkan. 9 transformasi ulat sutra ilahi membutuhkan sejumlah besar Genesis Ki untuk setiap transformasi. Gerakan yang tidak biasa di sini telah menariknya, dan dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk bertransformasi. Ekspresi Ye Fan tenang, dan dia menampakkan senyuman. Makhluk emas kecil ini sangat menarik dan sangat dekat dengannya. Kembali ketika Genesis Ki-nya terluka oleh Great Dao, makhluk itu datang mengunjunginya di tengah malam dan berpura-pura mati untuk membuatnya tertawa. Memikirkan beberapa hal di masa lalu, Ye Fan mengukir rune ilahi di kehampaan dan mengubah formasi ilahi asal surgawi. Dia memandu Genesis Ki yang paling murni ke langit. Ulat Sutra Ilahi.
Itu adalah ulat sutra ilahi yang Ye Fan potong di masa lalu. Seru seseorang. Mereka akhirnya menemukan makhluk emas kecil di langit dan semuanya terharu. Sekarang, makhluk kecil ini jauh lebih berharga dari sebelumnya. Makhluk itu telah mengalami 3 kali transformasi. Jika ia menyerap seluruh cadangan batu persegi dari klan kuno, kemungkinan besar ia akan menyelesaikan transformasi keempatnya. Meskipun beberapa orang ingin menangkap ulat sutra ilahi, mereka tidak berani bertindak gegabah. Ye Fan ada di sini, dan semua orang telah melihat metodenya sekarang. Bahkan seorang dewa suci tidak akan bisa berbuat apa-apa. Adegan itu terdiam sejenak. Orang-orang mengintip senjata di kedalaman taman batu dan menatap makhluk emas kecil di langit. Mereka semua membuat rencana. Alun-alun batu keluarga Wang masih menyala selama 6 jam penuh. Bisa dibayangkan berapa banyak benda-benda suci yang terkandung di dalam batu-batu setinggi langit itu. Benda-benda itu adalah koleksi mereka selama bertahun-tahun. Pada jam keempat, ulat sutra ilahi menepuk-nepuk perut kecilnya dengan puas. Matanya yang besar terus bergerak. Ia tampak seperti pencuri yang bersiap untuk lari. Hong! Tiba-tiba, kesengsaraan surgawi turun dari langit. Itu datang dengan sangat cepat, dan mata makhluk emas kecil itu langsung berputar ke belakang. Seluruh tubuhnya mengeluarkan asap, dan hampir jatuh. Kamu ingin lari setelah makan? Hehe, pembalasan telah tiba, kan? Ye Fan tertawa. Kesengsaraan surgawi sangat intens dan sangat menakutkan. Itu sebanding dengan kesengsaraan Ye Fan. Semua jenis petir 5 elemen, kesengsaraan sejati yin besar, petir kekacauan primal, dan lainnya semuanya diretas. Ulat sutra ilahi seperti kelinci kecil yang ketakutan. Ia melompat-lompat dan menyerang kesengsaraan surgawi, dan kemudian mulai melawan. Gunakan teknik ilahi bawaanmu untuk memblokirnya. Ye Fan mengirimkan suara, memberikan petunjuk seperti terakhir kali. Di sekitarnya, semua orang dengan panik berlari, tidak ada satu orang pun yang berani tinggal di belakang. Jika mereka memprovokasi kesengsaraan, maka mereka pasti akan mati. Mereka tidak ingin disakiti sampai mati oleh ulat sutra ilahi pencuri. Harus dikatakan bahwa harta karun ilahi ini benar-benar aneh. Pertama-tama ia berpura-pura mati, mengeluarkan busa putih dari mulutnya dan memutar matanya. Kemudian, ia menjadi marah, mengutuk langit. Cakar kecilnya bergerak, dan kemudian gerakan hebat dilepaskan satu demi satu. Itu semua adalah teknik ilahi yang aneh. Namun, pada akhirnya, kulit dan daging makhluk emas kecil ini terkoyak. Darah emas mengalir keluar, dan aroma daging tercium. Makhluk itu dengan menyedihkan meminta bantuan dari bawah. Pada akhirnya, ulat sutra ilahi hampir dicincang berkeping-keping. Ia berubah menjadi gumpalan batu bara hitam dan jatuh tinggi ke langit. Kesengsaraan surgawi pun lenyap. Jangan bilang itu mati. Semua orang terkejut. Pop! Sebuah suara ringan terdengar di udara. Batu bara hitam itu meledak, dan seberkas cahaya gemerlap melonjak. Seruan burung phoenix terdengar ke segala arah, dan kemudian seekor burung phoenix ilahi bergegas keluar. Panjangnya kurang dari setengah kaki, dan bahkan dengan bulu ekornya, panjangnya tidak lebih dari 1 kaki. Sayapnya cerah dan indah, dan warna utamanya adalah keemasan. Burung ini penuh semangat dan vitalitas, dan matanya cerdas. Namun, ada juga sedikit kebingungan, seolah-olah ia tidak tahu di mana ia berada. 9 transformasi ulat sutra ilahi akan melupakan masa lalu dengan setiap transformasi. Ini adalah kelemahan terbesarnya. Makhluk emas kecil itu telah memotong masa lalunya, dan sekarang, ia terlahir kembali. Namun, kemampuan beradaptasinya sangat hebat. Pada saat itu juga, ia menjadi pencuri, berbalik untuk melarikan diri. Sayap emasnya bergerak, membelah awan seperti sungai emas saat ia bergerak melawan langit. Namun, Ye Fan telah lama mengambil tindakan pencegahan. Seni simbol baris ditampilkan, segera menindaklanjuti, memblokir di depannya. Sebuah tangan besar mengulurkan tangan, meraih ke depan. Pada saat yang sama, garis kehendak ilahi dilepaskan, menampilkan semua peristiwa masa lalunya, memungkinkan ulat sutra ilahi untuk memahami kehidupan masa lalunya. Burung phoenix emas kecil itu sejenak linglung, dan kemudian ia benar-benar sadar. Ia masih memilih untuk melarikan diri ke kejauhan, tidak berhenti, tetap sangat waspada. Ye Fan tercengang. Bahkan tangannya yang besar tidak bisa menghentikannya. Teknik ilahi bawaan ras ulat sutra ilahi sangat mencengangkan. Itu menerobos batasan dan menembus kehampaan, meninggalkan lubang 7 warna sebelum menghilang. 9 transformasi ulat sutra ilahi tak tertandingi di langit dan bumi. Itu layak menjadi salah satu ras raja kuno yang paling kuat. Dia berkata pada dirinya sendiri. Sementara itu, di kejauhan yang tak berujung,
Salah satu dari 7 wilayah besar yang dibatasi kehidupan, tambang kuno asal yang namanya telah mengguncang zaman, makhluk humanoid yang sepertinya bisa menembus jutaan li menatap ke arah kota dewa. Pada saat ini, seluruh wilayah utara dipenuhi dengan aura misterius, tetapi dengan cepat menghilang. Alun-alun batu keluarga Wang telah lama menghilang, dan energi asalnya tidak lagi melonjak. Baru saja, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, meratakan wilayah yang luas ini. Hanya taman batu yang masih memiliki kemiripan penampilan. Itu sebuah pecahan senjata. Ini benar-benar sebuah senjata, senjata yang telah menghasilkan roh senjata. Ini adalah senjata dari seorang raja kuno. Ini mungkin juga merupakan fragmen dari senjata kaisar. Barusan, ada aura kuat yang ditransmisikan dari kejauhan. Mungkinkah itu karena pecahan senjata ini? Mungkinkah pemiliknya masih hidup? Semua orang bergegas mendekat, tapi Ye Fan bahkan lebih cepat. Dia mengoperasikan simbol tentara, segera memanggil potongan tembaga ini ke tangannya, mencengkeramnya dengan kuat. Pop! Namun, tembaga itu segera hancur, berubah menjadi bubuk tembaga yang berdesir saat jatuh. Sebuah bola cahaya terbang keluar dari dalamnya. Bentuknya seperti manusia, tapi hanya sebesar kepalan tangan. Ini seorang dewa. Banyak orang berteriak karena khawatir, semua mata mereka menyala dengan semangat, penuh dengan keterkejutan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan air liur mereka, semuanya ingin mendapatkannya. Senjata yang telah menghasilkan dewa, setidaknya itu adalah senjata suci, tapi mungkin juga pecahan dari senjata kaisar. Aku mengerti, ini adalah dewa yang dibesarkan secara khusus untuk memperbaiki senjata suci. Beberapa monster tua berpengalaman dalam informasi rahasia, menebak kebenarannya. Sebelum era purba, pertempuran besar dari tokoh-tokoh yang tak tertandingi sangat menakutkan, perlu bertarung di luar angkasa. Bahkan senjata orang-orang suci kuno pun bisa rusak. Karena alasan ini, ketika tokoh-tokoh yang tak tertandingi menyempurnakan senjata, mereka terkadang akan menghasilkan dua dewa. Setelah senjata suci kuno dihancurkan, seorang dewa dapat dikorbankan untuk memperbaikinya. Namun, dewa dari senjata suci kuno sangat sulit untuk diproduksi. Biasanya, mereka akan diproduksi dari petir saat melintasi kesengsaraan. Mereka sangat misterius, paling berharga. Sepertinya ini adalah dewa senjata yang dipelihara oleh seorang raja kuno, cukup untuk memperbaiki senjata orang suci kuno. Mata banyak orang menjadi hijau, benar-benar ingin menjatuhkan diri. Itu mungkin juga roh senjata yang tak tertandingi yang dipelihara oleh seorang raja kuno. Apakah kalian semua merasakan sesuatu sekarang? Kenapa aku merasa seperti ada sepasang mata yang melihat dari jarak yang tak berujung, seolah-olah itu datang dari arah tambang kuno asal. Ada sepersekian detik linglung, tapi dengan cepat menghilang. Dewa yang digunakan untuk memperbaiki senjata tidak memiliki kehendaknya sendiri, siapapun bisa menggunakannya. Harganya setara dengan Gunung Genesis, jadi tidak ada cara untuk mengukur seberapa berharganya itu. Setelah pertempuran ini, fondasi klan Wang di kota ilahi tidak ada lagi. Semua orang dimusnahkan, tidak ada satu orang pun yang berhasil melarikan diri. Berita ini langsung beredar di seluruh tanah sunyi timur, menyebabkan seluruh negeri bergetar. Semua orang terkejut, saat tubuh orang suci itu muncul, dia sudah menyebabkan keributan yang begitu besar. Dan sekarang, dia hanya berada di lapisan pertama fondasi abadi, namun dia sudah berani mencabut fondasi kekuatan besar di tingkat tanah suci abadi. Di masa depan, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Setelah Wang Teng mengetahui hal ini, dia pasti akan membunuh dengan cara apapun dan bertarung sampai mati melawan fisik suci. Semua orang percaya bahwa sebelum pertempuran di Gunung Penguasa Kuno dimulai, Kaisar Utara dan tubuh suci kemungkinan besar akan bertarung.